Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Nah, ini saya ingin membahas tentang bagaimana kalau saya hari ini mulai dari nol lagi. Ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang harus saya punya, apa yang saya harus miliki. Nah, jadi inilah ada 3 hal yang saya lakukan ketika saya harus mulai lagi dari nol. Oke, selain satu ini. Guys, oke, jadi hari ini kita akan langsung aja to the point membahas tentang apa saja yang akan saya lakukan ya kan ketika saya mulai dari nol lagi. Ya, walaupun sebelumnya teman-teman disclaimer dulu. Oke, mulai dari nol ini kan banyak perspektif, banyak pandangan. Jadi mulai dari nol di sini maksudnya adalah modal yang sangat minim. Bukan berarti modal nggak ada sama sekali ya. Tapi modal yang sangat minim itu bermakna secara finansial itu terbatas, secara mungkin skill juga terbatas ya kan, tapi kita bisa lakukan 3 hal ini. Nah, ini yang saya pilih ini sangat subjektif ya, karena ini pandangan saya, karena tiap orang punya pandangan berbeda. Kalau mulai dari nol mereka mungkin ngapain gitu kan, ada yang mungkin ingin cara yang cepat, cara instan, ya itu kan pilihan mereka masing-masing. Tapi kalau ini yang saya pilih teman-teman, ketika saya mulai dari nol lagi ya, ketika udah maju berhasil, tapi contoh ya kan, kita beranggapan bahwa kita ini mulai dari nol lagi, kita mulai dari yang paling basic atau pondasi lagi, itu harus lakukan apa? Oke, ada 3 hal. Yang pertama teman-teman, yang akan saya lakukan adalah saya akan pasti membeli buku atau mungkin saya ikut seminar. Intinya adalah pasti investasi leher ke atas. Apapun itu terjadi teman-teman, yang bakal saya lakukan pertama kali adalah saya investasi leher ke atas dulu, investasi ilmu. Ya, saya mungkin baca buku tentang bisnis ya kan, saya belajar dari orang-orang yang sudah berhasil, yang punya pengalaman menceritakannya di dalam buku atau di dalam seminar. Ya, ada yang mungkin nggak setuju, Pak. Banyak orang itu jual seminar itu karena cuma jualan kelas aja. Banyak orang yang jualan seminar itu kan cuma jualan apa namanya, jualan ludah katanya. Nah, ini kembali lagi ke masalah masing-masing orang ya, menilai seperti apa. Kalau saya pribadi, saya sangat menghargai orang-orang yang mau berbagi ya kan ilmunya, walaupun ada sebagian orang atau segelintir orang yang memang memanfaatkan hal itu gitu ya teman-teman ya. Mereka mungkin memang jualannya tanda kutip nggak ada ilmunya, tapi yang penting ngomong dulu, yang penting ngoceh dulu supaya dapat uang. Tapi nggak semua seperti itu. Banyak orang yang memang betul-betul ingin berbagi. Nah, tapi saya yakin hari ini yang tadi saya sampaikan adalah kita coba belajar dengan orang-orang yang memang sudah terbukti, orang-orang yang memang sudah punya kredibilitas, ya kan, kita belajar di situ. Nah, yang pertama saya lakukan pasti saya beli buku dan saya ikut seminar, ya. Dan ini makanya pendapat orang beda-beda ya, ada yang mungkin beda pendapat, it's okay. Tapi kalau saya pribadi, saya pasti bekali diri saya dengan ilmu, saya bekali dengan pengetahuan. Oke, saya belajar mungkin dari buku-buku yang pengembangan diri, buku-buku bisnis, ya kan, buku-buku tentang entrepreneur. Nah, seperti itu. Ya, ini yang pertama. Jadi saya akan habiskan uang saya mungkin 60% di luar kebutuhan pribadi ya, pastinya untuk membekali ilmu tadi. Ya, yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang akan saya lakukan adalah saya gabung komunitas. Nah, ini saya pastikan gabung komunitas entrepreneur gitu ya. Saya mau gabung, misalnya saya di bidang contoh nih, di bidang mebel ya kan, atau di bidang F&B, ya kita gabung sama komunitas orang-orang yang mereka terlibat di bidang itu. Oke. Atau mungkin Anda juga senang jualan ya kan, Anda ikut komunitas jualan, supaya apa? Supaya cara berpikir Anda, supaya masalah yang ada di dalam bisnis itu Anda bisa pahami. Nah, ketika kita pahami, berarti kita sudah menyelesaikan masalah bisnis yang mungkin harusnya kita nggak usah lalui sendiri, teman-teman. Kita bisa belajar dari orang lain. Selain itu pun kita bisa dapat ilmu-ilmu dari mereka. Nah, itu penting banget. Jadi komunitas ini penting. Kalau misalnya kita punya sebagian uang, kita bisa alokasikan. Misalnya kita bisa networking dengan mereka. Networking itu nggak perlu juga yang mahal, tapi kita bisa mungkin sekedar makan siang bareng, sekedar mungkin makan dinner bareng, makan malam bareng, sesimpel itu. Oke.
Dan menurut saya komunitas ini penting banget. Ada pepatah bilang kan teman-teman bahwa kalau kita hari ini eh, punya kebiasaan yang baik, tapi kalau lingkungan kita buruk, maka kita jadi punya kebiasaan yang buruk. Nah, jadi apapun yang hari ini diri kita seperti apa itu dibentuk dari lingkungan kita. Lingkungan kita itu adalah cermin ya dari pribadi kita seperti apa. Contoh paling gampang, lingkungan kita seperti suka penggosip. Ya kita minimal awal-awal nggak suka gosip, tapi ketika ketiga kali, 4 kali pasti jadi penggosip secara pasif mungkin. Awalnya nggak suka, tapi lama-lama mulai dengar, mulai terbiasa. Nah, jadi biasakan diri kumpul dengan orang-orang yang memang mereka mau maju, dan kumpul dengan orang-orang yang memang mereka punya visi yang mirip dengan kita. Komunitas. Nah, yang ketiga teman-teman, ketika saya mulai dari nol lagi, saya nggak punya apa-apa, ya modalnya minim, semuanya sangat minim gitu ya. Saya lakukan adalah saya cari role model. Saya cari role model untuk panutan saya. Ya, panutannya seperti apa yang pingin, mungkin 5 tahun ke depan saya ingin jadi seperti apa. Saya cari role modelnya, saya cari panutannya, saya cari orangnya yang sudah berhasil di bidang yang ingin saya tekuni atau yang saya ingin jadi orang seperti itu. Nah, ini memang nggak mudah karena mungkin apalagi kalau kita bisa mengenal secara pribadi itu nggak mudah. Orang-orang mungkin yang punya secara finansial sangat bagus dan mereka ini tanda kutip tidak punya kepentingan dengan kita, maka pasti mereka pun tanda tanya besar gitu ya, kenapa harus berteman dengan kita, ya kan? Kenapa harus networking dengan kita? Makanya teman-teman, pentingnya kita bagaimana bisa membangun networking dengan upper class people. Bagaimana kita bisa bangun kepentingan itu gitu ya. Kita harus kasih value kita. Mereka butuhnya apa? Jadi kita harus memberi dulu, teman-teman. Bukan berarti kita di sini cuma ingin bernegosiasi, bertukar, saya beri, kamu kasih ke saya, bukan. Tapi kalau niscaya kalau kita beri dengan tulus, maka ini kan jadi satu hal yang positif ya. Entah itu nanti orangnya bisa punya dealing bisnis dengan kita, atau berpartner dengan kita, ataupun enggak, it's okay. Ya kan, tapi niat kita tulus untuk mau memberikan sesuatu atau kita mau berkontribusi. Ya kan, di dalam mungkin bisnis mereka atau mungkin apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Jadi networking dengan panutan kita atau mungkin jadi satu role model kita ini penting banget, teman-teman. Nah, kalau kita temukan ketiganya ini saya, ya kan, kita akan kembali lagi ke dimana tempat kita memang sudah berada. Saya yakin dan percaya semua itu berbicara tentang kapasitas, teman-teman. Kalau kapasitas kita tuh naik, levelnya semakin tinggi, maka finansial kita, maka ekonomi kita, maka secara penghasilan, secara kualitas hidup itu pasti akan meningkat. Jadi gimana caranya supaya mulai dari nol, Pak? Tingkatkan kapasitas diri. Kapasitas diri itu bicara tentang banyak, tentang value, tentang tadi saya ngomong komunitas, tentang apa yang Anda ilmu apa yang Anda miliki, dan banyak hal lagi. Tapi dengan 3 hal tadi itu yang pondasi awal. Kalau Anda teman-teman bisa punya ini satu pondasi yang bagus untuk Anda bisa melangkah lagi. Apalagi kalau tanda kutip teman-teman Anda sudah pernah di level 100. Ketika Anda di level 100, Anda turun lagi di level 0, maka Anda akan level 100 akan dengan cara yang mudah. Nah, video kali ini saya buat, maksud saya adalah bukan berarti saya dari level 100 lalu turun lagi, bukan. Tapi kalau ini benar-benar murni, kalau saya nggak pernah mencapai level 100, saya baru mulai di level 0, ya kan? Saya harus mengulangi dari awal, saya harus riset semuanya, ya kan? Saya harus mengulangi semuanya dengan sungguh-sungguh dengan dari 0. Ya sudah, itu saya lakukan tadi, 3 hal tadi. Maka ini bisa jadi acuan kita, bisa jadi juga mungkin ya insight atau masukan dari saya. Itu aja mungkin teman-teman. Ya, ini subjektif ya. Jadi teman-teman mungkin punya pendapat pribadi atau pendapat yang lain, is okay. Ya, saya cuman ingin berbagi dengan teman-teman, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, gitu aja mungkin sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Share ke teman Anda juga kalau yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.